Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resume hierarki data warehouse. Yang pertama, generalized hierarchy, yaitu struktur atau hubungan antar dimensi yang memungkinkan data untuk diorganisir dalam berbagai tingkat agregasi atau klasifikasi yang memungkinkan analisis dan pelaporan yang lebih fleksibel. Hierarki ini membantu dalam menyusun dan menavigasi data sehingga mempermudah pengguna dalam menjalankan query yang lebih kompleks dan menghasilkan laporan yang lebih bermakna. Konsep utama dari hierarki yang digeneralisasi. Struktur hierarki. Hierarki yang digeneralisasi terdiri dari beberapa tingkat granularitas di mana setiap tingkat mewakili pengelompokan data dengan detail yang berbeda. Tingkat hierarki. Setiap hierarki dapat memiliki beberapa level yang masing-masing mempresentasikan kategori data yang lebih luas. Generalization dan specialization. Proses pengelompokan data secara lebih umum ke dalam kategori yang lebih tinggi dan memecah kategori yang lebih umum menjadi lebih rinci. Peran hierarki dalam data warehouse mendukung operasi drill down dari data yang lebih teragregasi ke data yang lebih dan dengan efisien roll up dari data yang lebih rinci ke data yang lebih teragregasi yang meningkatkan fleksibilitas dan kegunaan laporan. Contohnya hierarki dalam bidang bisnis seperti ini. Hierarki dalam organisasi. Alternatif hierarki, yaitu memungkinkan penggunaan lebih dari satu struktur hierarki untuk dimensi yang sama. Dengan kata lain, data yang sama dapat dianalisis menggunakan hierarki yang berbeda, bergantung pada tujuan analisis atau jenis laporan yang dibutuhkan. Contoh penggunaannya, hierarki produk, hierarki 1, kategori produk, subkategori produk. Hierarki 2, merek, tipe produk, produk dalam hal ini data yang sama, misalnya penjualan, dapat dianalisis dengan dua cara, berdasarkan kategori produk atau berdasarkan merek produk. Hierarki waktu. Hierarki 1, tahun, kuartal, bulan, hari. Hierarki 2, tahun, minggu, hari. Dalam contoh ini, analisis dapat dilakukan menggunakan salah satu dari dua cara ini tergantung pada tingkat detail yang dibutuhkan. Hierarki geografis. Hierarki 1, negara, provinsi, kota. Hierarki 2, wilayah, negara, kota. Ini memberi fleksibilitas untuk menganalisis data berdasarkan pembagian wilayah atau negara. Paralel hierarkis, yaitu adanya beberapa hierarki yang berjalan secara bersamaan paralel dalam sebuah dimensi di mana masing-masing hierarki mewakili cara yang berbeda untuk mengelompokkan dan menganalisis data berdasarkan tingkat granularity yang berbeda. Contoh penggunaannya, hierarki geografis, hierarki 1, benua, negara, provinsi, kota. Hierarki 2, wilayah, negara, kota. Dalam hal ini, dimensi geografi memiliki dua hierarki paralel yang mengelompokkan data dengan cara berbeda. Hierarki pertama mengelompokkan data dengan urutan dari benua, negara, provinsi, hingga kota, sementara hierarki kedua mengelompokkan data berdasarkan wilayah yang lebih besar, kemudian negara, dan berakhir di kota. Hierarki waktu. Hierarki 1, tahun, kuartal, bulan, hari. Hierarki 2, tahun, minggu, hari. Dalam contoh ini, dimensi waktu memiliki dua hierarki paralel yang mengelompokkan data dengan cara berbeda. Hierarki pertama menggunakan kuartal untuk pembagian tahun, sedangkan hierarki kedua menggunakan minggu untuk pembagian waktu. Hierarki produk. Hierarki 1, kategori, subkategori produk. Hierarki 2, merek, tipe produk. Pada dimensi produk dapat dianalisis menggunakan dua hierarki paralel yang menggambarkan produk dengan cara berbeda. Satu berdasarkan kategori produk dan yang lainnya berdasarkan merek produk. Non-strict hierarki. Hubungan antara elemen-elemen di berbagai tingkat tidak selalu terikat dengan cara yang ketat,
yang berarti ada fleksibilitas dalam pengelompokan data dan hubungan antar elemen. Dengan kata lain, suatu elemen pada tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki tidak selalu harus memiliki semua elemen yang terkait di tingkat yang lebih rendah. Contoh, misalkan kita memiliki dimensi geografis yang memodelkan lokasi berdasarkan negara, provinsi, dan kota. Dalam strik hierarki, setiap negara harus memiliki provinsi dan setiap provinsi harus memiliki kota. Namun dalam non-strik hierarki, mungkin ada beberapa negara yang tidak memiliki provinsi yang jelas, atau beberapa provinsi yang tidak memiliki kota yang terdefinisi. Dengan kata lain, non-strik hierarki memungkinkan adanya data yang tidak selalu mengikuti hubungan yang terstruktur atau terikat.